Selamat datang dan selamat bergabung, Bapak Ibu, promotor, kopromotor, Dewan Penguji, dan penguji eksternal dalam rangka acara promosi virtual pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Dewan Penguji telah hadir dalam forum ujian terbuka disertasi. Sebelum ujian dibuka, dimohon kepada para tamu undangan untuk menonaktifkan mikrofon demi kekhidmatan dan kelancaran acara. Sidang ujian terbuka disertasi Saudara Nur Salim akan dimulai. Disilakan kepada Ketua Sidang. Syarafil Anbiya Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada tim penguji, para promotor, dan terkhusus kepada penguji eksternal atas kehadirannya pada sidang promosi hari ini. Terima kasih dan penghormatan kepada keluarga besar pimpinan Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, kepada saudara Propendus dan keluarga besar baik di Kolaka maupun di Jeneponto, hadirin hadirat yang saya hormati. Pada hari ini akan dilaksanakan ujian promosi doktor atas nama Nur Salim, tempat tanggal lahir Gantaran 10 Juli 1969. Konsentrasi pendidikan dan keguruan, pekerjaan dosen Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Pendidikan, sarjana pada IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 1904. Magister pada Pasca Sarjana Muslim Indonesia Makassar, Prodi Pengkajian Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam tahun 2011. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamiyah, Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan tahun 2017. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya akan dibuka. Propendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Sinergitas Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam di Sekolah dan Pembinaan Agama dalam Rumah Tangga pada SMP Negeri 2 Kolaka. Para Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi hari ini, Profesor Hamdan Yohanes MA PhD, Guru Besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. HM Galib M. MA, Guru Besar dalam bidang Ilmu Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dr. Muhammad Idris MA, penguji eksternal, doktor pada bidang pendidikan Islam pada IAIN Manado. Profesor Dr. H. Syarifuddin Ondeng MA, Guru Besar dalam bidang Metodologi Studi Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Sulaiman Saad MPD, doktor dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Muhammad Sain Hanafi MPD, doktor dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. H. Syahrudin Usman MPD, Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Muhammad Ilyas Ismail MPD MSI, doktor dalam bidang Ilmu Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Muhammad Rafi MPD, doktor dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan
pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al-Quran Makassar. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudara Propendus. Apa Saudara Propendus sehat secara jasmani dan rohani? Alhamdulillah Bapak sehat jasmani dan rohani. Apa Saudara siap mengikuti ujian di promosi pada pagi hari ini? Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Propendus untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah maksimal 10 menit. Disilakan. Disilakan menyampaikan abstrak disertasinya. Silakan Saudara Propendus. Apa ada terdengar suaranya? Terputus tadi Pak Prof. Terputus suaranya Pak Prof. Aduh. Tidak terdengar Pak Prof. Tidak terdengar suara Pak Prof. Silakan Pak Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Rabbuna wa Rabbu kullana a'malina wa lakum a'malikum la hujjatan bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wallahu wa ilayhi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kita jasmani dan rohani dalam hal ujian disertasi terbuka promosi doktor pasca sarjana UIN Al-Quran Makassar. Dan sebelum saya mempresentasikan, membacakan abstrak atas penelitian saya menyampaikan penghormatan kepada Bapak Profesor Dr. Hamdan Hanis MA PhD sebagai Rektor UIN Al-Quran Makassar. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji M. Galib MA, Direktur Pasca Sarjana UIN Al-Quran Makassar. Yang terhormat Maha Terpelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dr. Muhammad Idris MAD. Yang terhormat Maha Guru dan Maha Terpelajar adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sarfudi Ondeng MA. Yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan Bapak Dr. Sulaiman Sa'a MPD. Yang kami muliakan, yang kami hormati adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Sa'id Hanafi MPD. Yang terhormat Maha Guru dan Maha Terpelajar adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sardi Usman MPD sebagai penguji utama 1. Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Ilyas Ismail MPD NSI sebagai penguji utama 2. Dan Al-Mukarram Dr. Muhammad Rafi MPD sebagai penguji utama 3. Terkhusus lagi kepada yang mewakili
Rektor Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kelaka, Dr. Ki Haji Amin Zakaria, MA, yang diwakili oleh Pembantu Rektor 3, Dr. Andus Hartono, MAG, terkhusus kepada orang tua saya yang tercinta, Al-Ustaz Haji Mahamudin, AMD, dan Ibunda tercinta Haji Sabaji, yang sementara ada di Jeli Ponto menyaksikan anaknya. Terkhusus lagi kepada cinta Nur Hayati Hayabusama, yang senantiasa setia mendampingi selama pendidikan S2 sampai kepada S3, yang tidak pernah, yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian disertasi. Para pemirsa dan seluruh yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh akademi IAI Al-Mawaddah Warahmah Kelaka, begitu juga kepada teman-teman guru Madrasah Aliyah Negeri Kelaka yang selalu mendukung kami di dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya di pendidikan agama Islam. Baiklah, saya akan membacakan tentang abstraksi daripada penelitian saya adalah, judul daripada penelitian saya adalah sinergitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan pembinaan agama dalam rumah tangga pada SMP Negeri 2 Kelaka. Tidak terdengar suaranya dari sini, tidak terdengar suaranya di sini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui pembinaan agama dalam rumah tangga. Yang ketiga, untuk mengetahui sinergitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah dan pembinaan agama dalam rumah tangga pada SMP Negeri 2 Kelaka. Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif fenomenologi, lapangan atau field research. Dengan pendekatan pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak dalam proses belajar mengajar terpusat pada guru atau pengajar. Dengan lokasi penelitian, saya ambil penelitian di SMP Negeri 2 Kelaka, Kecamatan Kelaka, Kabupaten Kelaka, Sulawesi Tenggara. Sumber data penelitian ini adalah penelitian menggali dari beberapa sumber data, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pendidikan Islam, orang tua peserta didik, guru BK, dan guru non pendidikan agama Islam, termasuk juga di dalam adalah peserta didik, sebagai informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen atau daftar pertanyaan, wawancara, observasi partisipatif, presentasi, dan penelusuran referensi. Teknik analisis pengolahan data kualitatif menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data, display data, revisi data. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengestasikan, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sajian data ada display data, yaitu data yang sudah dipilih dan diorganisir sajian dan dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Begitu juga revisi data, yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan dalam penelitian dalam kesimpulan. Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan pembinaan agama dalam rumah tangga pada SMP Negeri 2 Kelaka sudah terlaksana dengan baik dan saling melengkapi antara guru pendidikan agama Islam dan orang tua peserta didik dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah yang dianalitik, yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan ketiga aspek evaluasi. Mana seorang guru sebelum melakukan suatu pembelajaran lakukan dengan perencanaan, dengan mempersiapkan RPP-nya, silabusnya, dan evaluasi. Begitu juga setelah itu pelaksanaan pembelajaran dilakukan di dalam ruangan, begitu juga di dalam luar kelas dengan metode bervariasi yang dilakukan guru pendidikan agama Islam. Aspek evaluasi adalah untuk mengukur daripada kemampuan peserta didik
setelah memberikan suatu proses pembelajaran, maka disitulah diberikan aspek evaluasi dalam bentuk tes tertulis atau tulisan ataupun juga dengan penugasan atau PR. Selanjutnya, pembinaan agama dalam rumah tangga didominasi pembelajaran langsung dari orang tua peserta didik dengan memberikan pendidikan tauhid, pendidikan Nur ibadah. Sirwan, Nur Salim. Pak Nur Salim itu suaranya tidak terdengar, Pak Nur Salim. Perbaiki dulu mikrofon, tidak terdengar ke penguji. Nah, keluar. Teski dulu. Halo? Halo? Masih kecil, Pak. Halo? Halo? Coba tes lagi. Halo? 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 Assalamualaikum. Sudah kedengar, Bu? Assalamualaikum. Masih kecil, Pak. Assalamualaikum. Bagus nih. Halo? Sudah terdengar bagus? Gimana, Bu? Bagaimana, Ring? Sudah. Ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Lanjut, Pak Nur Salim. Halo? Halo? Ya, sudah bagus. Silakan lanjut, Pak. Aman. Ya, saya lanjut. Ini apa? Salur Menunjukkan bahwa sinergitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam dan pembinaan agama dalam rumah tangga Negeri 2 Kolaka sudah terlaksana dengan baik dan saling melengkapi antara guru pendidikan agama Islam dan orang tua peserta didik di dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Bagaimana, Ring? Ditinjau dari 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek pelaksanaan. Sudah kedengaran, Prof. Bahwa seorang guru sebelum melakukan suatu proses belajar mengajar, lakukan dengan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, tugas guru adalah dalam perencanaan melaksanakan lakukan dalam pelaksanaan PPN dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh guru bersangkutan. Aspek evaluasi adalah mengukur kemampuan peserta didik dari hasil proses pelaksanaan pembelajaran baik di kelas begitu juga di luar kelas. Dalam bentuk tes, di dalam evaluasi pendidikan, evaluasi dilakukan dengan bentuk tes tertulis dan non tulis. Begitu juga tes dengan penugasan. Selanjutnya, pembinaan agama dalam rumah tangga. Didominasi pembelajaran langsung dari orang tua peserta didik. Mana Pangeran? Memberikan pendidikan tauhid, pendidikan ibadah salat, pendidikan halal, Al-Quran melalui suruhan pembiasaan dan keteladanan oleh orang tua peserta didik. Hal ini berdasarkan hasil analisis terhadap sumber data yang berpandangan bahwa guru dan orang tua peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya pembelajaran pendidikan Islam di sekolah maupun dalam rumah tangga sudah terlaksana dengan baik. Namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih ada orang tua peserta didik belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai pendidik utama dan pertama di dalam rumah tangga pada SMP Negeri 2 Kolaka. Disebabkan karena kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan di dalam mengurus keluarganya dan urus dalam pekerjaannya, sehingga ada peserta didik yang tidak dapat mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Implikasi penelitian ini adalah diharapkan guru-guru dan orang tua peserta didik dapat bersinergi, dapat bekerja sama dalam pembinaan agama di sekolah dan pembinaan agama dari rumah tangga. Untuk juga memberdayakan komite sekolah sebagai upaya untuk aktif memberikan dan mengusahakan kemajuan pendidikan agama Islam di sekolah
dan dalam rumah tangga, khususnya pada sekolah SMP Negeri 2 Kolaka. Sekianlah daripada abstrak daripada penelitian saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Rafi MPD mengajukan pertanyaan, waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, yang dalam hal ini sebagai pimpinan sidang. Yang saya hormati para promotor, kopromotor, para penguji internal dan penguji eksternal, saudara kita Dr. Muhammad Idris MA, yang saya hormati saudara Promopendus, yang saya hormati para keluarga besar Promopendus yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati para hadirin semua yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Andes Nur Salim MA, karena pada kesempatan ini sampai di puncak dari proses pendoktoran ya di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara Nur Salim, saya ingin menanyakan kepada saudara Promopendus, dan tolong dijawab dengan jujur ya. Pertanyaannya saya, kita ingin mendengarkan kira-kira di dalam keberhasilan menempuh studi pendidikan dan keberhasilan Anda pada profesi yang lain, kami ingin mendengarkan siapa yang paling berkontribusi di dalam keberhasilan Anda ini. Tolong dijawab. Yang pertama adalah kontribusi adalah dukungan besar dari istri saya yang tercinta. Kemudian saya juga Pak Nur Salim, suaranya sangat kecil, agak susah didengar. Mungkin sebaiknya tidak menggunakan sound barangkali, atau kalau menggunakan sound ya, sound system maksud saya itu lebih dekat dengan saudara. Jadi yang paling berkontribusi di dalam studi saya di S2 dan S3 ini adalah yang setia mendampingi saya. Awal ketika mendaftar ini, kalau saya berada di Makassar, dan dia sendiri yang mendaftarkan saya. Jadi disitulah bahwa yang mendaftarkan S3 itu adalah istri saya. Saya berada di Makassar pada waktu itu, dan dia cuma menelpon kalau Adinda setuju dalam hal. Baik, cukup jawabannya ya. Anda menyebut bahwa yang paling berkontribusi di dalam kehidupan Anda adalah istrinya. Boleh saya tahu Anda menikah dengan istrinya atau mantan pacarnya itu hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Iya, pada tanggal 4. Oke, baik, itu saya kira nanti coba dilihat dengan baik ya, karena sepertinya Anda ragu menjawabnya. Saya kembali ingin meluruskan Pak Nur Salim ya, saudara Promopendus. Anda meneliti tentang pendidikan di dalam keluarga, dan aktor pendidikan di dalam keluarga adalah orang tua sebagai pendidik utama dan pendidik pertama di dalam lingkungan keluarga. Oleh karenanya barangkali pernyataan tadi sepatutnya yang diberi penghargaan yang paling pertama dan utama adalah orang tua saudara. Karena ya orang tua saudara lah yang menjadi pendidik dan guru pertama di dalam keluarga.
Nah, baik, yang Anda teliti adalah dua hal. Yang pertama, Anda ingin mencoba melihat atau mensinergikan antara satu pendidikan formal yang disebut dengan sekolah atau SMP Negeri 2 Kolaka. Kemudian yang kedua, ingin mensinergikan atau melihat keterpaduannya antara pendidikan di dalam keluarga yang tadi yang saya sebutkan aktornya adalah kedua orang tua. Nah, pertanyaan saya kepada saudara Promovendus, ya, adakah sesuatu yang menarik di Kolaka, ya, terutama di Kolaka yang menjadi lokasi penelitiannya? Mengapa kedua lembaga pendidikan, yang satunya pendidikan formal dan yang keduanya adalah lembaga pendidikan formal di dalam lingkungan keluarga, itu ada sesuatu yang fenomena yang menarik yang perlu diangkat ya dalam bentuk karya tulis ilmiah ya, sehingga ini memang sesuatu yang menjadi solusi atau jawaban dari fenomena yang ada di sana. Silakan. Ya, terima kasih. Dari hasil observasi di lapangan, jadi SMP Negeri 2 Kolaka ini berada diapit oleh pesantren, diapit oleh MTS Negeri, jadi ada diapit 2 pesantren, di mana sekolah ini adalah sekolah masuk SMP 2, dan dia adalah salah satu yang pernah masuk sebagai sekolah standar nasional, dan dia pernah masuk sebagai sekolah bertaraf internasional. Yang menarik di sini adalah di mana di dalam pelaksanaan pembelajaran ini itu yang terutama dilakukan di dalam pelaksanaannya ini adalah diutamakan adalah pendidikan agama Islam dengan sesuai daripada program pemerintah yang salah satu di dalamnya adalah bahwa lembaga pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik masuk di sekolah itu tanpa dilihat dengan lulus membaca ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di lembaga pendidikan sekolah ini juga melihat dari sisi kerjasama antara guru dengan orang tua, dengan memberdayakan komite sekolah. Jadi awal saya tertarik di sini bahwa Oke, Pak Nur Salim, ya, karena waktu terbatas, saya ingin memperjelas kembali. Apakah ada permasalahan pendidikan di dalam lingkungan keluarga sehingga perlu disinergikan dengan pendidikan agama Islam yang ada di sekolah? Ini bahwa yang saya lihat di situ bahwa keberhasilan keberhasilan pendidikan itu ketika di dalam kedua orang tua dengan guru ini bersinergi. Tanpa dengan bersinergi, tanpa kerjasama antara guru dengan orang tua, maka itulah fatalnya kan jadi fatal dalam keberhasilan itu. Sehingga saya melihat bahwa di sisi lain sebagian orang tua sudah memahami dan paham tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua di rumah, tapi di sisi lain juga ada yang memang masa bodoh di dalam hal pendidikan itu. Itulah yang saya melihat bagaimana disinergikan antara program pemerintah, begitu juga yang ada di sekolah, begitu juga dengan tanggung jawab sebagai orang tua. Oke, baik Pak Nur Salim, ya. Yang selanjutnya, ini kajiannya Anda adalah bidang pendidikan Islam. Kalau di lingkungan persekolahan itu disebut dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi pada lingkungan yang lebih luas, ya, pada lingkungan yang lebih luas disebut dengan pendidikan Islam. Dapatkah saudara membedakan ya pendidikan Islam itu atau begini pertanyaannya, dapatkah Anda membedakan apakah itu pendidikan Islam dan apa itu pendidikan agama Islam? Soalnya sama Pak. Jadi kalau pendidikan agama Islam masuk dalam agamanya Pak.
Ada Jadi agama begini ya, karena Anda adalah doktor pendidikan Islam, maka perlu nanti dilihat kembali dengan lebih baik bahwa sebetulnya itu berbeda ya. Kalau pendidikan Islam itu merupakan proses internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam ya melalui berbagai upaya misalnya pembiasaan, pengajaran, bimbingan, pengasuhan ya untuk mengembangkan potensi yang Waktu dimiliki oleh peserta didik atau anak didik. Tetapi kalau bicara tentang pendidikan agama Islam, terutama pada lingkungan persekolahan, maka kita berbicara tentang ya aspek akidah, kemudian aspek sejarah peradaban Islam, aspek fikih, aspek Quran hadis. Jadi ini saya kira yang perlu dibedakan sehingga penelitiannya saudara ini betul-betul mampu melihat, mengkaji yang mana ranah yang diberikan oleh guru di sekolah pada mata pelajaran pendidikan Islam dan yang mana menjadi tupoksi dari orang tua sebagai pendidik ya karena sebagai kodrat ya sebagai orang tua menjadi pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Oleh karenanya di pendidikan keluarga itu ya tidak ada silabusnya. Orang tua tidak perlu bikin RPP, tidak perlu mengevaluasi pembelajarannya, tetapi senantiasa memberikan pembiasaan, bimbingan ya untuk melahirkan generasi yang kuat akidahnya ya dengan pembinaan kasih sayang seperti itu. Ketua Sidang, waktu habis. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Untuk penguji berikutnya Bapak Dr. H. Muhammad Ilyas Ismail, MPD MSI, waktunya 7 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Galif, MA, selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati penguji eksternal. Yang saya hormati penguji dalam hal ini promotor dan kopromotor. Yang saya hormati adalah penguji utama 1, penguji utama 3. Yang saya hormati adalah para undangan yang menghadiri promosi Promopendus Nur Salim. Dan yang berbahagia pada hari ini adalah Saudara Mursalim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita hadir dalam rangka melaksanakan ujian promosi doktor Saudara Nur Salim. Saudara Nur Salim yang sementara ujian ini dengar saya? Dengar. Iya. Sebagai rileks dulu, pertama dulu berapa anaknya saudara? Istri pertama. Hah? Istri pertama. Anaknya, berapa anaknya? 6. 6. Anak terakhir perempuan laki-laki? Perempuan. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal berapa? Rileks saja, rileks. 16 Juni 2018. 2017. Ya, oke, baik. Saudara ini dalam meneliti, penelitiannya dalam disertasinya adalah seperti yang diungkapkan tadi penguji utama 3 adalah menggunakan variabel penelitian tentang orang tua ya dengan guru. Yang mau dicari adalah sinergitas. Bisa saudara kemukakan teori dasar atau grand teori tentang sinergitas yang saudara gunakan? Yang saya gunakan adalah teorinya siapa?
Teorinya siapa? Grand teorinya atau teori dasar yang mendasari sinergitas ini yang saudara gunakan. Dari situ sebentar baru kita coba lanjutkan. Ya, teorinya siapa? Teori kalau saya Ruben Stefan itu menunjukkan bahwa sinergitas itu adalah kerjasama di dalam 1 tambah 1 sama dengan 2, bahwa melakukan suatu pekerjaan yang dengan bersama itu akan lebih harapan lebih besar daripada mengerjakan sendiri. Jadi sesuatu yang dikerjakan dengan kerjaan sendiri dengan dikerjakan oleh kerjasama itu akan lebih banyak peluang untuk dapat keberhasilan. Siapa yang saudara maksudkan kerjasama di situ? Jadi kerjasamanya di sini adalah orang tua dengan guru. Bahwa untuk meraih suatu kesuksesan peserta didik itu ketika antara orang tua dan guru ini bersinergi. Baik dalam pembinaan di dalam rumah tangga, begitu juga pembinaan dalam sekolah. Ya. Lalu sekiranya saudara itu punya anak kirim ke pesantren. Saudara tinggal di Kolaka, kirim ke pesantren, katakan di Sulawesi Selatan di Mangkoso. Bagaimana bisa menciptakan kerjasama? Kalau itu teorinya, bagaimana caranya? Ya kalau di pesantren kan itu ada pembina pesantren. Yang tetap itu saya sebagai pembina pesantren. Jadi ada namanya ibu bosnya di situ, ibu rumah yang menggantikan sebagai yang selalu komunikasi. Berarti itu dan tidak berlaku teori yang saudara kemukakan kalau begitu. Ini kan berlaku di sasdian khusus yang tingkat SMP itu dengan. Jadi pesantren itu ada khusus basis memang yang masuk di pesantren itu ada yang harus penyerahan orang tua terhadap pihak pimpinan. Ya. Kalau di sekolah yang tidak memondok kan cuma kerjasama diserahkan dalam pembinaan selama dari jam 7 sampai jam 2. Ya, kalau di pesantren kan sekarang pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Anda melihat sinergitas antara kedua komponen tadi, antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan formal dengan informal. Bagaimana Anda melihat sinergitasnya? Bagaimana caranya Anda melihat? Jadi hasil dari observasi dan mengukurnya bahwa ada sinergitas. Jadi dari hasil observasi, siapa yang Anda observasi? Siapa yang Anda observasi? Jadi yang paling pertama adalah guru. Jadi guru bagaimana proses pembelajarannya dalam pembinaan agama di sekolah. Dan situ saya observasi lagi ke guru, ke orang tua peserta didik. Setelah itu saya sinergikan, ada sinergi antara guru dengan orang tua dalam proses pembelajaran di agama Islam itu. Di situlah bahwa ada sinergi. Karena apa yang dilakukan di sekolah, tentunya di sekolah setiap siswa wajib untuk salat duha. Apakah di rumah juga diterapkan itu salat duha? Tapi kan itu tanggung jawab yang duha kan ada di sekolah. Nanti kecuali libur, yang penting juga di situ. Yang kedua adalah tentang berapa salat duhur berjamaah. Di SMP Negeri itu tidak dibenarkan pulang peserta didik sebelum salat duhur berjamaah, kecuali yang non-muslim. Nah, di situ juga saya lihat dari bagaimana peran orang tua. Apakah di dalam keluarganya juga seperti apa yang dilakukan tentara salat asar, maghrib, dan isya, begitu juga subuh. Atau tentunya di sinilah ada bentuk yang dilakukan oleh guru yang namanya absen kegiatan keagamaan, yang namanya buku kontrol. Disitulah ditandatangani apakah peserta didik ini melaksanakan salat asar, maghrib, begitu juga mengajinya. Di situ saya melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang dibuat oleh guru agama pendidikan Islam dengan bentuk ada absen kontrol itu yang dibuat oleh guru. Di situ bahwa dari beberapa orang ini ada memang yang salatnya ya di situ saya lihat dari absen itu ada yang bolong-bolong salatnya. Hingga sekarang pertanyaannya kemudian adalah yang menjadi dasar ukuran adanya sinergitas, apakah di pendidikan informal atau pendidikan formal menjadi dasarnya? Coba, saya dengar. Saya sinergikan Pak. Kalau di rumah tangga ke informalnya situ.
Kalau di sekolah kan sudah Yang jelas. menjadi dasarnya Anda mensinergikan itu dari mana? Apa di pendidikan formal atau ke pendidikan informal? Dasar. Dasarnya dari formal. Dari formal karena di sekolah mengaitkan daripada yang dilakukan di sekolah. Jadi tidak semua yang dilakukan formal ini kan dilakukan di rumah. Jadi yang saya ambilkan di sini yang wajib di sini adalah pembinaan agama terkhusus dalam pembinaan salat dengan mengajinya, itu yang garis besarnya di Ustaz. Jadi pembinaannya, bagaimana pembinaan salatnya dan mengajinya. Nah, itu apakah diterapkan juga di sekolah, di dalam rumah tangga? Dan di situ saya melihat dari observasi dan wawancara itu bahwa ada sinergi. Ya, ada sinergitas antara pembinaan yang formal di sekolah dan pembinaan yang non formal di dalam rumah tangga. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. H. Syahudin Usman MPD. Silakan. Waktunya 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji, promotor, hadirin dan hadirat yang sempat hadir, terkhusus Promopendus ini. Ini judul sangat bagus. Mengapa? Karena akhir-akhir ini banyak terjadi sesuatu di kalangan remaja, khususnya para pelajar, terjadi tawuran di mana-mana. Tentu bisa kita mengatakan bahwa tidak terjadi sinergitas antara sekolah dengan rumah tangga. Maka tentu barangkali inilah yang mendorong barangkali ini penulis melihat bahwa banyaknya terjadi tawuran di mana-mana karena tidak ada sinergitas. Apakah betul seperti itu? Saya tanya dulu saudara. Jadi terjadi biasa kenakalan remaja karena memang perhatian orang tua kurang, sehingga terlalu bebas anak itu melakukan mungkin dalam jadwalnya tidak ada diberikan jadwal pulang masuknya anak itu, sehingga terjadinya kebiasaan itu sehingga terjadi seperti itu. Tapi kalau ada sinergi, ya ada kerjasama, ada kontrol dari guru begitu juga kepada orang tua, itu akan terhindar yang namanya kenakalan remaja itu. Kenapa? Kan itu selalu ada hubungan. Jadi kalau ada istilahnya anaknya nakal atau mungkin melakukan suatu tindakan, ya disitulah disampaikan sama orang tuanya. Sekarang ini kan di rata-rata di sekolah, wali kelas itu ada grup WhatsApp-nya, WA-nya, yang memang khusus perwaliannya itu. Jadi ketika dia tidak datang atau ada masalah dilakukan oleh peserta didik itu, langsung dia hubungi orang tuanya, kenapa dia tidak sekolah, kenapa dia melakukan ini, itu langsung. Jadi itulah salah satu kesyukuran kita dengan kemajuan teknologi sekarang. Ya, seperti itu. Berarti salah satu penyebabnya karena kurang sinergitas ya, terjadinya tawuran, terjadinya kenakalan remaja disebabkan karena hubungan keluarga dan masyarakat tidak kurang bagus. Ya, baiklah. Jadi sebenarnya ini tadi pertanyaan Pak Dokter itu sangat bagus. Sebenarnya yang mau disinergikan ini, adakah pendidikan dalam rumah tangga yang harus disajikan dengan sekolah, atau sekolah mensajikan dengan pendidikan formal dengan informal? Yang mana? Apakah dari rumah tangga yang harus disajikan dengan pendidikan agama yang ada di sekolah, atau pendidikan sekolah yang ada di sekolah, atau disajikan dengan masyarakat, dengan keluarga? Coba. Ya, jadi yang melakukan mensinergikan ini adalah dari sekolah. Itulah yang untuk karena ada tujuan yang ingin dicapai oleh guru pendidikan agama, sehingga dia harus mencapai satu tujuan pendidikan itu harus untuk maksimalnya harus ada kerjasama. Ya, karena memang itu ya kalau dalam hal ini bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada pada guru dalam hal penilaian untuk bisa masuk lanjut ke tingkat SMA atau tingkat alia. Nah, disitulah bahwa untuk bisa tentunya meraih nilai yang bagus, di sinilah guru ya bagaimana bekerja sama supaya dalam nilai-nilai pendidikannya bisa bagus. Jadi yang itu adalah yang memerlukan satu program sinergitas itu dari guru ke orang tua sebagai tanggung jawab guru di sekolah. Oke, jadi sekolah ini menciptakan suatu kondisi supaya orang tua itu ikut mengambil bagian dalam pembinaan gitu kan?
karena dia tanggung jawab untuk meraih dari tujuan penilaiannya. Ya, berarti sekolah ini menciptakan suatu kondisi supaya pembinaan agama Islam itu terjadi terkoneksi atau tersinergitas kepada rumah tangga. Kalau begitu, coba langkah-langkah yang ditempuh guru sehingga bisa melibatkan orang tua, ya, melakukan kontrol dalam hal pembinaan agama. Coba cerita langkah-langkahnya sehingga terjadi suatu sinergitas. Jadi langkah-langkah yang pertama dilakukan oleh guru adalah dengan adanya absen kontrol. Absen kontrol itu salat 5 waktu dengan mengajinya di situ. Jadi dia mengaji dari juz berapa itu ditandatangani oleh orang tua dan diketahui. Jadi itu dikontrol dalam dikontrol dalam 1 bulan itu dilihat ada absennya itu dilihat oleh guru pendidik agama. Yang parat itu bukan guru, Pak, tapi yang parat itu adalah orang tuanya. Apakah dia anaknya ini salat atau tidak, apakah anaknya ini mengaji atau tidak. Yang parat itu adalah orang tuanya sendiri. Nanti setelah 4 pekan itu baru diserahkan dilihat sebagai penilaian agama, penilaian praktek guru di. Ya, baiklah. Kalau begitu apa bisa diyakini? Karena saya melihat pengalaman saya melihat di masjid itu anak-anak itu lari-lari langsung minta tanda tangan dan sebagainya dengan kontrolnya itu. Kalau hanya berdasarkan info seperti itu, tentu juga orang tua kadang tidak bisa mengatakan saya tidak salah, saya tidak ini karena malu juga. Apa bisa dasar yang bisa menguatkan bahwa betul-betul orang tua itu betul-betul menjalankan tugas itu? Ada bagaimana? Seperti salat subuh, bangun tengah malam. Kalau saya dari apa yang bisa Anda bisa meyakinkan kepada pada pembaca bahwa yang itu tidak terjadi rekayasa. Ya, coba. Jadi itu memang ada kejujuran ya, karena itu adalah satu lambang ya. Kejujuran orang tua akan dilihat nanti sama anaknya nanti. Karena dia memang kalau dia tidak salah baru dia parat tidak salah, apa dia tidak salah baru dia parat salah, itu kan ibu bawa orang tua terhadapnya kan lain pastinya itu. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini, yang saya lihat dari absen memang dia kalau dia tidak salah dia parat, memang dia tidak salah kalau dia tidak mengaji. Ya masalahnya di sini biasa juga jujur ya. Saya pernah observasi ketika saya masih mengajar di SMP Negeri 2 Kolaka. Jadi saya 6 tahun pernah sekolah di situ dan saya perintis pertama kasih salat anak-anak. Saya kasih zikir dan saya kasih itu dan alhamdulillah dilanjutkan oleh guru agama sebelum saya pindah ke Mang 1 Kolaka. Disitulah bahwa perang guru agama di SMP itu memang sangat berperan karena tanpa perang ini akan bagaimana anak itu bisa salat, bagaimana itu bisa mengaji. Dan sekarang ini dari Perda Kolaka ini, Pak, tidak diterima masuk di salah satu lembaga baik itu di SD maupun di SMP kalau dia tidak memiliki sertifikat tamat mengaji. Termasuk pejabat-pejabat yang ingin menjadi naik eselonnya atau mungkin menjadi bupati itu harus diuji mengajinya, dan itu memang sudah diperdakan. Dan ini alhamdulillah Bupati Kolaka ini semua ada 100 ya, 100 Ketua sidang waktu habis. Yang ada di Kolaka ini itu dibiayai oleh pemerintah, termasuk mubalik itu digaji oleh pemerintah 500.000 per bulan, begitu juga guru mengaji dikasih 500.000 per bulan dan imam masjid dikasih 500.000 per bulan. Dan ini adalah salah satu motivasi bahwa dibuka semua TPQ. Jadi tidak ada alasan peserta didik tidak tahu mengaji, tidak ada alasan bahwa ada lagi peserta didik yang tidak tahu salat, yang tidak tahu baca Quran, yang tidak tahu membaca doa salat. Kenapa? Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas. Jadi salah satu daerah yang memberikan fasilitas kepada masyarakat ini adalah Kolaka ini sangat hebat sekali. Belum pernah saya lihat bahwa ada daerah ini mubaliknya digaji tiap bulan 500.000, guru mengaji dikasih 500.000. Ya imam masjid dikasih 500.000, dan ini adalah satu kesyukuran. Itulah satu motivasi yang perbedaan di Kolaka sehingga waktunya sudah habis. Ya sudah, terima kasih Prof. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya penguji eksternal Bapak Dr. Muhammad Idris MA, disilakan waktunya 10 menit. Lebih panjang dari pengujian lain. Silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, juga selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati dalam hal ini Profesor Dr. HM Galib MA. Yang saya hormati promotor juga bertindak penguji hari ini Bapak Profesor Dr. Co-promotor juga sebagai penguji dan sekaligus sekretaris Dr. Sulaiman Saad MPD. Co-promotor 2 juga bertindak sebagai penguji Dr. Haji Muhammad Sain Hanafi MPD. Penguji utama 1 Profesor Dr. Syahruddin Usman MPD. Yang kedua Dr. Haji Muhammad Ilyas Ismail MPD MSc. Dan yang ketiga adalah Dr. Muhammad Rafi MPD. Dan lebih khusus lagi, Promopendus hari ini kita mau promosikan. Gimana, sehat-sehat Pak? Promopendus sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Sebagaimana yang disampaikan para Dewan Penguji tadi, sudah diujikan bahwa topik ini sangat menarik. Ya. Ada 2 unsur yang menariknya, yaitu pertama, wilayah sekolah, atau menurut Profesor Syafi'i Ma'arif, wah ini adalah wilayah-wilayah pikir atau wilayah-wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada wilayah agama atau di rumah tangga atau wilayah-wilayah pengembangan imtak, takwa atau pembinaan keagamaan atau spiritual. Nah tentu ini sangat menarik bagi kita untuk mensinergikan atau simbol. Kalau menurut Profesor Syafi'i Ma'arif adalah wilayah-wilayah sekolah, wilayah-wilayah rumah tangga atau dapat diukur di masjid. Nah, boleh memberikan penjelasan Pak, bagaimana suasana Kolaka dalam pengembangan intelektual dan spiritual itu? Alhamdulillah ya. Di sini di Kolaka ya, berbandingan dari sekolah agama, pesantren, begitu juga dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, itu sangat menjamur, sangat menjamur, dan ini hampir yang 100 meter ada lagi sekolah. Nah, ini yang terkhusus yang menarik di Kolaka ini adalah karena dukungan pemerintah sangat perhatian betul terhadap yang namanya pendidikan agama dan tidak melupakan dengan pendidikan yang umum. Tapi perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama dengan tadi itu dibukanya lembaga-lembaga pendidikan, apa itu TPQ, ya, TPQ, Taman Pengajian Al-Quran, dan itu diberikan insentif oleh pemerintah. Itu adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki Kolaka ini. Nah, begitu juga ya bahwa semua masjid yang ada di Kolaka ini ada TPQ-nya, ada Taman Pengajian Qurannya. Kenapa? Karena memang ada tanggung jawab di situ. Jadi double gajinya. Jadi kalau dia imam, dia juga guru Taman Pengajian Quran, dia dapat 1 juta dalam 1 bulan. Nah, Oke. Jadi itu dari sisi finansial dan sekaligus perhatian antara pemerintah dan pengembangan di sekolah. Kira-kira dari riset saudara saya temukan ya yang dipaparkan tadi bahwa ternyata kan ada beberapa kendala-kendala. Apa saja masalah-masalah yang paling serius di sana di Kolaka itu? Kendalanya? Iya. Jadi ya semua yang namanya sesuatu itu pasti ada kendala. Kendala-kendalanya itu yang itu tadi ya, orang tua yang memang kurang perhatian terhadap anaknya. Itulah yang biasa bermasalah di sekolah. Dan memang ini saya dari SMP Pak. Saya guru sana yang juga di pesantren, saya juga guru alia. Hampir semua yang bermasalah itu, peserta didik itu adalah memang perhatian orang tua terhadap anaknya memang tidak kurang. Nah, sehingga ketika dikonfirmasi kepada orang tuanya, selalu mengatakan ya, itu tanggung jawab di sekolah. Ada yang seperti itu, bahwa tanggung jawab di sekolah itu kira kita bengkel saja. Maksudnya sekolah itu yang memperhatikan ini yang ada yang berpandangan seperti itu. Yang tentunya yang berpandangan seperti itu, yang melakukan seperti itu, yang kita lihat juga kalau ada latar belakang pendidikannya ya kita harus maklum. Tapi kalau ada orang istilahnya pendidikannya sudah tinggi itu bahwa ini pendidikannya, tapi rata-rata memang kita harus maklum yang berpandangan seperti itu memang latar belakang pendidikannya ya
dia tidak tamat SD atau mungkin dia tidak pernah sekolah, sehingga seperti itu karena dia tidak pernah mengalami yang namanya bagaimana proses lembaga pendidikan itu di sekolah, sehingga di bahwa itu tanggung jawabnya sekolah, kenapa harus dilibatkan lagi saya. Ini yang kendala. Kalau kita ada masalah-masalah yang kita hadapi pada peserta didik, itu yang biasa kita temukan. Saya pernah Pak juga jadi ditunjuk sebagai guru BP dan saya menghadapi seperti itu. Kalau ada masalah bilang Oke. Ya. Jadi dari seputar perhatian ya. Nah, apa kendala sehingga perhatian itu tidak maksimal, Pak? Kendalanya itu Pak, maksudnya karena mungkin faktor ekonomi dan memang kesibukan orang tua. Dan yang ketiga adalah memang latar belakang pendidikannya, itu yang kendalanya. Kendala yang ya karena kalau di Manado umpamanya kan, ini antara Kolaka. Kalau di sini di Manado maupun di Tasikmalaya, itu biasanya kendala yang paling serius itu, ya itu salah satunya dia beristri lebih dari satu. Begitu juga ibunya bersuami lebih dari itu. Nah, itu salah satu kendala yang serius. Kalau di Kolaka tidak ada yang begitu ya? Sehingga perhatian tidak maksimal. Atau hanya dari kemiskinan ya? Jadi kendala juga seperti itu ya. Itu biasa yang beristri 3. Ya biasa, ya itu tadi biasa tinggal di tantenya. Suaranya Pak, kasih keras. Ya. Suara. Diambil oleh, ya biasa dititip sama tantenya karena terlalu banyak anaknya, ya sehingga biasa dia tantenya yang ngambil, yang pelihara, yang asing itu yang biasa karena beda kalau orang tua langsung membina. Nah itu yang saya maksud, itu kan menarik, yang tidak perhatian, yang tidak serius itu, sehingga nanti dalam riset ini kan memberikan kontribusi bahwa aspek-aspek ini dan ini kan bisa berkontribusi ke Kolaka. Terutama bupati yang begitu serius memperhatikan kemajuan-kemajuan masyarakat, terutama kemajuan pendidikan. Baik, berikutnya, di lain sisi ada keberhasilan dalam pengembangan pendidikan. Apa indikator bahwa ini sudah terlaksana dengan baik? Ini selalu diulang-ulang Prof. Pendus dalam ujian tadi. Apa indikator bahwa keberhasilan pendidikan itu sudah sinergitas dan berhasil dengan baik? Nah, apa indikator bahwa dia sudah berhasil dengan baik? Berhasil karena saya lihat bahwa semua yang sekolah di situ tidak ada yang tidak lulus. Maksudnya tidak ada yang tidak lulus dan yang masuk lanjut di sekolah lanjutan. Yang kedua ya, kalau ada yang bermasalah ya memang itu tidak di situ lebih biasa dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi kalau ada yang bermasalah yang memang sudah tidak bisa dibina, itu di sekolah dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu yang salah satu langkah yang diambil, dan itu pantang Pak di Kolaka ini jangan pernah sentuh anaknya orang. Nah, jadi ini kalau di sini kalau ada yang sentuh anaknya atau dipukul itu berurusan dengan polisi. Jadi makanya itu kalau kita ada masalah dihadapi di dalam peserta didik dan memang sudah kita panggil 3 kali orang tuanya, berikan pernyataan dan dia masih melanggar, maka kita serahkan kembali. Itu salah satu bahwa jangan pernah sentuh anaknya. Jadi beda ya. Kalau di Jene Pontoba itu kali lebih parah lagi itu. Kalau di sini dasar berhadapan dengan aparat. Oke. Selanjutnya unsur dari pendidikan sekolah dan juga rumah tangga. Kira-kira ini saya hanya melanjutkan dan menguatkan dari pertanyaan para dewan penguji yang telah menguji tadi, bahwa kira-kira yang mendominasi sukses dan tidaknya seseorang itu apakah dari sekolah ataukah rumah tangga? Jadi kalau dari sukses tidak suksesnya itu yang pertama suksesnya adalah orang tua. Dari orang tua. Keberhasilan peserta didik itu kalau dalam rumah tangga itu pembinaannya bagus, disiplin. Dan itu saya kembalikan pada diri saya. Saya 6 saudara. Oke. Jadi Prof. Pendus katakan keberhasilan itu seseorang sangat ditentukan oleh keluarga atau rumah tangga. Coba diuraikan atau diutarakan ayat-ayat yang berkaitan apa yang disampaikan oleh Bapak itu atau hadis. Silakan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Itu yang pertama dulu keluarga. Jadi tidak langsung bawa guru di situ, tapi jaga dirimu dan keluargamu.
Hadis-hadis yang lain yang berkaitan? Jadi kalau yang dalam situ yang ada di situ kullu mauludin yuladu ala fitrah abuah yahudani dan nasrani. Ketua sidang, waktu habis. Di situ bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Mau jadikan apa itu? Karena bayi yang dilahirkan itu seperti kertas putih yang orang tuanya yang bertanggung jawab bagaimana dia Oke, karena waktu terbatas. Ditulis dengan keimanan, ditulis dengan tidak bagus. Nah, waktu terbatas ini sengaja saya ini karena kadang-kadang sebuah disertasi ayat-ayat itu dan hadis-hadis kadang-kadang dilupakan sehingga ini agak penting ya, momen sangat utama. Dan paling terakhir saya ingin sampaikan bahwa dari sekian yang penguji hari ini barangkali penting dirujuk dari berbagai sumber ya, karena saya lihat hanya satu yang masuk di catatan catatan kaki atau daftar pustaka. Saya berharap hari ini Propendos, sekali lagi saya ucapkan selamat, para penguji maupun dosen-dosen yang relevan keilmuannya barangkali dirujuk catatan kaki semua sumber-sumber bukunya, karena ini penting untuk sekaligus mengiklankan untuk meningkatkan kunjungan para penulis riset-riset ilmiahnya. Saya lihat hanya satu, Pak Sulaiman Saad barangkali dari perencanaan metodologi penelitian itu. Kemudian nanti para profesor ini, Pak doktor ini semua nanti dirujuk barangkali tulisan-tulisannya, sehingga nanti di posting nanti atau dimuat nanti di jurnal, nanti hasilnya lebih baik. Jadi nanti diiklankan juga para profesor, para doktor karya-karyanya, sehingga nanti UIN Alauddin Makassar khususnya pasca nanti gaungnya lebih maksimal barangkali. Ini masukan saja. Jadi pada penguji, pembimbing semua ini dirujuk tulisan-tulisannya sehingga nanti hasilnya lebih maksimal. Sekali lagi selamat Propendos Pak Nur Salim. Ya, saya kira cukup. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Idris MA. Penguji berikutnya Bapak Dr. Sulaiman Saad MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan. Dengar Pak? Baik. Yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana dan para Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Mursalin dan keluarga besar. Kita sudah berdiskusi panjang melalui tulisan dalam posisi saya sebagai co-promotor. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah yang saudara tulis ini data atau pengetahuan Anda? Sudah. Ya. Sudah data yang saya dapatkan. Kalau data, apa bedanya dengan pengetahuan Anda kalau itu data? Data kan sebenarnya apa yang saya dapatkan itulah yang menjadi pengetahuan saya. Jadi apa dari hasil observasi dan wawancara di lapangan itulah menjadi pengetahuan dalam satu disertasi. Kalau data itu ada sumber datanya. Ya. Kalau apa yang saudara ketahui itu tidak perlu ada sumber data. Nah, kemudian yang kedua, penelitian ini adalah penelitian. Jadi saya sedikit agak stressing ke metodologi penelitian. Karena yang lain sudah berbicara tentang konten. Ya. Penelitian saudara ini adalah penelitian kualitatif. Tidak bisa ini. Dengan pendekatan fenomenologi. Apa hasil akhir dari sebuah pendekatan dengan sebuah penelitian dengan pendekatan fenomenologi? Apa hasil akhir yang dihasilkan? Dari hasil apa yang saya dapatkan? Dari hasil mana apa hasilnya yang saudara dapatkan? Dari hasil yang dapat itu hasil dari penelitian ini yang ditulis dalam di bab 4 dari apa yang saya dapat mulai observasi dengan wawancara, dan disitulah saya melihat apa dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan pembinaan agama dan rumah tangga adakah sinergi di situ. Dari hasil itulah sebagai hasil dari penelitian saya. Hasil akhir sebuah penelitian kualitatif apa?
adanya kesimpulan memberikan satu penegasan dalam lihat bahwa betul ada sinergi, apakah betul ada sinergi. Itu yang dilakukan dalam to the point saja. Hasil akhir sebuah penelitian kualitatif itu berwujud sebagai apa? Itulah yang menjadi satu pengetahuan menjadi satu kata saja. Itu sering menjadi teori. Sudah menjadi teori. Mana teori yang saudara hasilkan? Itulah hasil tadi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan pembinaan agama dan rumah tangga itu ada sinergitas dengan apa yang dilakukan di formal di sekolah dan yang informal di dalam rumah tangga, sehingga penelitian kalimat-kalimat itu sudah sangat dari dulu itu muncul tentang hubungan tripusat pendidikan, itu sudah dari dulu. Yang saya cari sekarang adalah karena saudara menggunakan pendekatan fenomenologi. Nah, sekarang saya cari adalah teori yang saudara dapatkan itu apa? Paham teori? Tanya dulu. Teori itu apa? Adalah hasil temuan hasil temuan yang ditulis dalam satu konsep, itu yang menjadi teori dan hasil. Apa itu teori? Coba. Apa itu teori? Jangan sampai saudara saya tanya apa itu teori, nggak ngerti teori, lalu saudara berbicara seenaknya saja. Coba. Teori itu apa? Adalah hasil temuan hasil penelitian yang sudah diuji kebenarannya. Itulah sehingga menjadi teori. Itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Apa bedanya dengan penelitian kuantitatif? Hasil akhirnya. Ya, kalau kuantitatif kan dia pakai dengan pakai rumus ya. Kalau ini kan langsung melalui dengan lapangan, Pak. Jadi hasil dia terjun ke lapangan. Kalau kuantitatif tidak pakai lapangan. Lapangan juga, tapi dalam pelaksanaannya beda dengan ini yang jadi kacau ini. Jadi sekarang ini yang saya cari adalah kan tidak ada yang unik dari hasil penelitian ini. Dari dulu saya sudah sampaikan ini, mulai dari draft itu saya sudah sampaikan bahwa ini jalannya yang saudara melakukan. Sekarang ini saya tidak temukan adanya teori di dalam atau temuan yang unik di dalam penelitian ini. Itu yang saya cari. Temuan yang unik, yang berbeda dengan itu. Kalau itu hanya hubungan ini, dari dulu juga kita kenal tripusat pendidikan itu. Sejak Ki Hajar Dewantoro itu sudah muncul itu bahwa tidak mungkin dia berdiri sendiri. Apa temuan apa ya Anda yang unik sebagai akhir dari sebuah penelitian kualitatif? Jadi yang saya dapatkan di situ bahwa yang jarang dilakukan oleh guru itu adalah itu tadi, adanya absent kontrol. Dalam pembinaan agama itu adanya kontrol. Untuk bisa mengetahui bahwa anak ini kalau sudah anak itu sudah di dalam rumah tangga. Saya kira cukup ya, Pak. Tahu tentang bagaimana guru dalam rumah tangga. Oleh sidang, saya kira cukup. Guru memberikan kontrol untuk bisa melihat bagaimana anak ini dalam pembinaan agamanya. Karena tanpa kontrol, guru tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalam rumah tangganya. Sehingga inilah salah satu upaya yang dilakukan guru untuk mengetahui tentang sikap dan apa yang dilakukan. Apakah dia melakukan apa yang diajarkan di sekolah atau tidak. Itu juga yang sehingga masuk tanggung jawabnya sebagai orang tua di dalam rumah tangga dengan memberikan paraf kepada pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh anak itu. Sehingga disitulah terbentuk satu sinergi bahwa apa yang diinginkan, apa yang dilakukan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh peserta didik bisa terlaksana. Itu yang saya ingin lihat. Sehingga ada silakan Pak. Cukup. Ya, makasih. Penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. H. Syarifudin, ODMA. Disilakan Prof. Waktunya 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Direktur Pasca Sarjana Wilayah Laudim. Yang saya hormati penguji eksternal. Saya hormati para penguji 1, 2, dan 3. Dan kopromotor 1 dan 2. Dan selanjutnya kepada seluruh undangan hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan lebih terkhusus kepada promovendus Saudara Nur Salim. Namanya saja ini sudah cukup baik, cahaya ya. Yang paling beruntung selain dari Pak Nur Salim dan istrinya adalah anaknya. Menurut
karena yang banyak terlibat langsung dan sering ketemu dengan saya. Tema saudara ini memang cukup bagus pembahasannya karena membahas dua objek, yang pertama sekolah, yang kedua rumah tangga, dan yang menjadi sumbernya adalah guru dan orang tua. Jadi ini saya kira cukup bagus, mampu mewujudkan nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, selanjutnya Saudara Nur Salim, setelah saya melihat disertasi saudara ini berbicara tentang sinergitas pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah dan pembinaan agama dalam rumah tangga, khususnya di SMP 2 negeri. Yang pertama saya ingin dapat jawaban singkat, tidak usah panjang, kan nanti tidak selesai. Yang pertama adalah sejauh mana peran guru PAI itu dan metode akurat yang bagaimana dia gunakan sehingga mampu membina agama di SMP 2. Dan kira-kira apa indikatornya kalau memang guru agama itu berhasil? Silakan singkat, 1 menit saja, jangan terlalu lama. Yang pertama adalah peran setelah dilakukan sesuai indikator apa pembahasan dan indikator, dan setelah itu carikan metode yang sesuai dari pembahasan itu. Contohnya dalam metode Al-Quran, maka dicarikan bagaimana guru itu mencarikan metode yang cocok dengan kemampuan peserta tadi mampu membaca Al-Quran. Apakah dia putarkan video atau metode-metode yang berkaitan tentang baca Al-Quran. Itu yang dan metode yang dilakukan. Jadi ada metode yang dilakukan di sekolah. Pertama adalah menanamkan keteladanan. Jadi keteladanan yang harus itu diambil dari guru. Jadi untuk menyuruh regenerasi peserta didik, yang pertama itu adalah keteladanan. Salah satu contoh, peserta didik disuruh masuk salat di masjid, tetapi gurunya tidak masuk. Boleh saja siswa itu berkata, kenapa saya disuruh masuk salat sedangkan guru saya sendiri tidak salat. Ini adalah salah satu yang pembelajaran, jangan pernah menyuruh tetapi ajak. Sama orang tua, jangan pernah menyuruh tadi panggil, dibawa ke masjid. Inilah yang banyak saya dapatkan dari hasil wawancara, yang rata-rata peserta didik yang tidak susah diarahkan karena memang pembinaan agama dalam rumah tangganya itu sangat bagus, sehingga ketika dia di dalam lembaga itu tidak susah diarahkan. Kenapa? Karena memang sudah terdidik, kedisiplinan di dalam rumah tangga itu sudah terjaga, sehingga guru di sekolah tidak susah di dalam mengarahkan dalam pembinaan agama. Itu Pak Prof. Mic-nya Prof. Tabe. Sudah dengar suara saya, Nur Salim? Iya, sudah. Ya, tadi bicara tentang keteladanan. Tolong dibaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak dalam Islam, oleh Dr. Nasiuwan. Selanjutnya, Saudara Nur Salim, ada orang tua yang berhasil dan ada juga yang gagal dalam membina anak tentang agama. Mungkin disebabkan karena faktor latar belakang pendidikan orang tua, atau kesibukan, kemampuan ekonomi, atau strata sosial, atau kalau orang tuanya punya jabatan, pangkat, disibukkan dengan itu, sehingga gagal dalam membina anaknya masalah agama. Kira-kira kalau menurut saudara itu, sisi-sisi mana saja yang menjadi penyebab kegagalan orang tua atau keberhasilan orang tua dalam membina agama terhadap anak? Silakan. Jadi bukan dilihat dari sibuk dan tidak sibuknya, berpangkat atau tidak berpangkat satu orang tua, tetapi itu adalah kalau dia memahami tanggung jawab sebagai orang tua,
bahwa dia diberikan amanah oleh Allah, itu dia pasti lakukan. Yang masalah kalau dia tidak merasa bahwa ada yang memang yang merasa dia punya anak, tapi dia merasa bahwa anaknya itu bukan amanah. Tetapi kalau dia merasa bahwa anak itu adalah amanah yang harus diberikan pembinaan, diberikan pendidikan, diberikan kesejahteraan, maka dia akan lakukan. Masalahnya itu jadi yang saya lihat bukan faktor. Ada yang juga latar belakang pendidikannya bukan petani, tidak ada sekolahnya, tetapi anaknya berhasil. Ada orang yang memang mungkin dia seorang pejabat, tetapi anaknya tidak berhasil karena itu mungkin karena perhatian, ya perhatian mungkin diandalkan orang tuanya, sehingga itu yang menyebabkan juga sehingga anak itu tidak berhasil karena dimanja itu. Jadi itu yang salah satu saya lihat dari apa yang terjadi di hasil observasi saya, dan banyak yang disebabkan tidak berhasil itu karena perhatian memang kurang perhatian orang tua ya kurang. Karena pengalaman saya pengalaman mulai dari Makassar sampai ke sini, saya pernah mengajar di STMP di Makassar ya. Semua laki-laki begitu juga, yang rata-rata memang yang rata-rata yang nakal itu yang memang setelah kita telusuri memang itu perhatian orang tuanya, dia tidak tinggal sama orang tuanya, ditinggal sama orang lain, sehingga ada kontrol itu. Tapi orang yang peserta didik yang memang terkontrol dengan Pak Sidang, waktu habis. Bisa ya. Memang dia itulah yang banyak berhasil. Ya kenapa? Karena dipantau terus ya. Makanya itu kalau orang tua sangat disiplin terhadap anaknya, itu akan berimbas juga pada pada sekolah itu. Kalau baik dalam pembinaan dalam rumah tangganya, akan berimbas juga kepada dalam sekolah itu. Jadi itu. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Purnopendu, saya kira sudah banyak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penguji dalam perspektif pendidikan. Saya ingin melihat dari perspektif lain dan kemudian nanti mungkin dikaitkan dengan teori-teori pendidikan. Kalau kita membaca Al-Quran Karim, Nabi Nuh itu kita kenal sebagai Nabi dan Rasul yang punya tantangan yang sangat besar, dan hasilnya ada putranya yang bahkan Al-Quran mengatakan innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dia tumbuh di dalam dalam lingkungan keluarga dari seorang nabi, tapi kemudian putranya bahkan dia hanyut di laut karena tidak ikut pada keinginan orang tua. Maka itu dengan serta-merta bisa kita katakan gagal Nabi Nuh alaihissalam mendidik putranya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam itu lahir dan besar dibina dalam lingkungan Fir'aun. Nah, pertanyaannya kemudian kira-kira apa bisa dikatakan ini Fir'aun sukses menjadikan seseorang menjadi nabi, padahal dia penentang kebenaran. Kan itu setidaknya kita bisa baca di Al-Quran dan tentu banyak lagi yang lain. Nah kemudian ini dalam hasil-hasil penelitian lapangan yang saudara lihat dan saudara amati dan yang ada saudara teliti dan cermati di sana, bagaimana sinergi antara usaha pembinaan anak di keluarga dan di sekolah, dan kemudian yang mana yang dominan. Kira-kira dilihat ada antara usaha, kan ada usaha, tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seringkali apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu bahkan jauh melampaui dari ekspektasi kita. Ada yang kita programkan lalu kemudian sesuai dengan ekspektasi, ada yang tidak sesuai, bahkan ada yang tidak terwujud sama sekali. Nah kira-kira kalau dilihat itu dalam kaitannya dengan penelitian Anda di lapangan, yang mana yang lebih dominan itu? Usaha orang tua, usaha kenyataan di sekolah, kemudian faktor kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita bisa lihat ini bagaimana sinergitas dan keseimbangan
antara usaha, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dijawab singkat saja ya. Terima kasih Bapak. Ya. Berangkat dari kisah Nabi Nuh tadi ya, itu adalah salah satu bahwa seorang Nabi setelah menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang beriman, tapi Allah berkehendak lain. Jadi tanggung jawab sebagai guru, begitu juga tanggung jawab sebagai orang tua, dia berupaya menginginkan, tapi yang itu adalah tujuan anak kita harus berperang. Penentuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Tetapi tanpa usaha, tidak bisa kita serahkan semua kepada Allah, tapi kita harus berusaha dulu. Ya. Salah satu contoh, saya mau jadi S3, tapi saya tidak pernah berusaha mau selesai. Maksudnya saya cuma di kolaka saja, salah satu seperti itu. Ini harus ada usaha dan berdoa, dan harus itu tadi. Alhamdulillah nasnya bagaimana, alhamdulillah seperti itu. Jadi dalam hal bagaimana perang guru, ya, usaha guru semaksimal dengan berbagai macam metode yang dilakukan untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang baik, ya, peserta dia menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, untuk bisa jadi sukses. Itu salah usaha, sudah metode. Begitu juga dalam rumah tangga. Orang tua ingin sekali semua menjadi anaknya anak yang soleh, tetapi tidak menutup kemungkinan ada anak yang menentang. Ada yang menentang. Salah satu gambarnya tadi, ya. Nabi Nuh sekali anaknya beriman kepada Allah, tapi sudah berusaha sehingga Allah menegur Nabi Nuh. Woi, Nabi Nuh, itu bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau mengikuti daripada apa upaya-upaya orang tuanya semaksimal. Yang pertama dia itu adalah, sehingga dikatakan sudah jelas tadi bahwa jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita menjaga, tapi kalau keluarga ada yang tidak mau dijaga, dia tidak mau jalan yang diridhoi, yang tidak mau yang diajarkan oleh orang tuanya, kan tidak ada orang tua, tidak ada guru yang mau mengajarkan secara tidak atau anaknya ke jalan yang tidak. Semua guru bagaimana menjadi anaknya itu menjadi yang saleh, menjadi yang terbaik. Begitu juga orang tua. Jadi ada sinergi, karena semua menginginkan yang terbaik. Orang tua menginginkan yang terbaik anaknya, begitu juga orang tua dan guru bagaimana peserta didiknya terbaik. Sehingga itulah dikatakan bahwa ada sinergi, karena keinginan sama, karena keinginan sama itu menjadi satu, menjadi kekuatan, sehingga itulah melahirkan suatu generasi yang beriman, yang bisa diandalkan ke depan. Kenapa? Karena itu tadi. Tapi tanpa ada sinergi, ya itu susah ya. Kalau dalam orang tua masa bodoh terhadap pembina agamanya, walaupun di sekolah disiplin, tapi tidak disiplin dalam rumah tangga, akan jadinya tergambar di sekolah, dalam keseharian di sekolah. Sehingga menjadi patah jadinya. Itu Pak. Baik, saya kira cukup ya. Cukup. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Diinfokan kepada Dewan Penguji yang terhormat, sebelum kita join ke breakout room, mohon kepada Promovendus, Ketua Sidang, para penguji dan penguji eksternal agar memposisikan diri dengan rapi di depan layar monitor guna pengambilan foto dokumentasi. Silakan host difoto. Oke. Bagaimana, host? Sudah. Oke. Oke. Terima kasih. Sesaat lagi kita akan breakout room. Mohon klik join di layar monitor untuk berpindah ke VIP room guna proses pengambilan hasil sidang promosi. Terima kasih. Apa itu? Kita awalnya suami. Nanti bisa ya. Soal saya kirim nominalnya itu sudah. Berapa, Prof? 93.
Sampai 3. Bebas sudah post? Belum, Bu. Ini ada orangnya. Bebas. Iya, Bu, lagi hitung nilai Kak dulu. Hah? Hitung nilai promosi. Ada Pak. Dia kami sampai Baik, Prof. Ya. Untuk hasil ujian pada hari ini 92,5, kemudian akumulasi dari keseluruhannya 154/40. Saya lihat dulu ya. Apa ya? 92,5 ya. Kemudian akumulasi 54. Oh, 154/40. sama dengan 3,85. oh. Ya. Wandi alumni ke 845, Dek. Nilainya sangat memuaskan ya. Ya, karena lebih 3 tahun. Iya, ya. Alumni ke 845. 845 ya. Ya. Baiklah Bapak-Bapak tim penguji yang saya hormati, Saudara Propendus ini menempuh waktu 3 tahun 5 bulan 25 hari. Ketentuan kita bahwa yang bisa cum laude itu yang tidak lewat dari 3 tahun. Jadi Saudara Propendus ini dari segi waktu melampaui batas waktu untuk dapat nilai cum laude. Nilai hasil ujian semester 3,80, nilai dan jawaban atas disertasi pada hari ini 92,5, cukup tinggi. Nilai kumulatif 154/40 sama dengan 3,85. Mestinya dengan nilai itu bisa cum laude. Cuma karena waktunya yang lewat 3 tahun, maka Propendus nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, ada informasi dari para anggota tim yang terhormat. Kita sudah cukup, Prof. Bagus. Ya. Ada komentar atau kalau disepakati kita kembali lanjutkan? Saya kira sudah bagus, Prof. Iya, baik. Saya Prof. Ya, baik. Saya kira kalau begitu kita lanjutkan. Silakan. Coba. Kalau saya, Prof, ya. Untuk promosi akan datang bisa barangkali lewat langsung lurin, tapi keluarganya dibatasi saja. Karena kendala ya. tadi seperti itu, suara kadang tidak nyambung dan seterusnya. Ya, sebenarnya dari dulu kalau pasca. Ya. Tapi ini kan bukan kebijakannya pasca itu. Jadi ujian ini bukan pasca yang menentukan. Jadi rektor. Kalau rektor memberikan izin, saya siap saja gitu. Ya, diusulkan saja, Prof, itu karena ini sudah masuk juga mahasiswa, yang penting dibatasi dengan protokol kesehatan. Prinsipnya kalau rektor memberikan izin. Jadi kami tidak berani kalau belum ada sinyal dari rektor karena itu. Jadi kalau begitu rektor memberikan izin, saya segera akan melakukan ujian secara langsung begitu. Ya, meskipun seperti yang lain, biasanya penguji eksternal itu masih kita dari luar. Kalau misalnya dia di luar kemudian dengan protokol kesehatan. Itu kalau sudah ada izin. Sampai hari ini kita belum ada izin untuk itu. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan. Dengar dulu, ya, aku tinggalkan dulu sebelum saya bicara. Sampai nanti. Baiklah,
Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Disilakan kepada Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan satu, waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 3 tahun, 5 bulan, 25 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,80. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini rata-rata 92,5. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif 154/40 sama dengan 3,85. Para pendus nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nilainya nilai cum laude, tenggang waktunya yang melampaui waktu 3 tahun. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara Propendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-845 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 25 September 2020. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Nur Salim MA. Selanjutnya pesan-pesan akademik dari promotor akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasyarudin Ondeng MA. Disilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya hormati pimpinan sidang dan saya hormati para penguji, kopromotor, hadirin hadirat, dan terkhusus kepada keluarga besar pesantren sekolah Mawaddah Warahmah, dan mungkin rektornya hadir yang insya Allah dirahmati Allah. Saudara Nur Salim telah meraih gelar doktor yang telah dibacakan tadi keputusannya oleh pimpinan sidang. Karena itu saya ingin menyampaikan pesan yang pertama, menjaga dan memelihara nama baik alma mater, ya. Tentunya tidak lain adalah Pasca UIN Alauddin Makassar. Dan sekaligus saya harapkan supaya Pak Nur Salim tentu sudah merasakan suka dan dukanya selama mengikuti pendidikan S3, dan hasilnya seandainya bukan karena persoalan waktu, maka saudara bisa memperoleh cum laude, ya. Jadi ini menjadi pengalaman juga untuk generasi-generasi yang ada di belakang. Yang pertama, yang kedua, tentu Nur Salim selama ini rajin membaca, tapi kalau perlu lebih ditingkatkan lagi karena ilmu yang dapat peroleh selama ini tentu hasil pembacaan, dan tentu masyarakat sekarang ini rajin membaca. Jadi Dr. Nur Salim ini harus lebih giat lagi membaca, ya, baik membacanya yang tertulis maupun yang non teks, ya. Yang ketiga, saya harapkan saudara ini supaya ilmu yang telah diperoleh selama ini, ya, ditelaah selama ini di S3, ya, supaya diamalkan, ya. Bagaimana mengaplikasikan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Yang berikutnya, keempat, adalah saudara harus melakukan muhasabah, introspeksi diri.
Introspeksi diri dalam artian bagaimana Anda melakukan perubahan-perubahan, ya terutama sikap dan perilaku, tingkatkan kinerja saudara, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ya, kita harapkan supaya kembali nanti di Mawaddah Warahmah ini perlihatkan bahwa inilah doktor UIN Alauddin Makassar yang mampu bekerja berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi tunjukkan kinerja saudara. Apa koreksi-koreksi tadi dari semua penguji dan promotor, kopromotor itu menjadi bahan renungan saudara. Dan yang terakhir sekali adalah saya harapkan saudara Nur Salim ini bisa menciptakan atau melahirkan sebuah produk. Ya, terutama produk yang saya maksud, ya, apa yang dipromosikan hari ini mampu memberikan semacam teori-teori, ya seperti yang diharapkan juga tadi Pak Sulaiman, terutama dalam hal pembinaan agama, baik oleh guru PAI-nya sendiri maupun oleh orang tua, sehingga kita harapkan ke depan seperti yang saya katakan tadi, kalau ini mampu kita terapkan di Kolaka ini, insya Allah terlahir yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saya kira mudah-mudahan menjadi bahan renungan kepada saudara Nur Salim sudah menyelesaikan doktornya di wilayah Makassar. Saya kira demikian dan seterusnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, sekali lagi atas nama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, saya menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Nur Salim MA beserta seluruh keluarga besar, dan tentu juga selamat kepada keluarga besar Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah atas capaian yang dicapai oleh Saudara Dr. Nur Salim pada pagi hari ini, dan tentu ini menjadi amunisi baru untuk Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi, berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Saudara Dr. Nur Salim bisa selesai dan bisa mempertahankan disertasi dalam sidang ujian promosi pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama ujian promosi ini berlangsung. Salah satu kekurangan yang mungkin kita rasakan semua dalam sidang ujian promosi secara daring ini, karena seringkali jaringan itu ada gangguan dan ini tentu di luar kontrol kita. Ke depan kita berharap mudah-mudahan ada sinergi, ada kombinasi antara pelaksanaan ujian secara daring dan mungkin juga secara luring begitu langsung berada di satu tempat tertentu. Kita menunggu kebijakan rektorat untuk bisa memberikan peluang kepada pasca sarjana untuk bisa melaksanakan sidang ujian promosi secara langsung dengan protokol kesehatan dan tentu dengan menjaga jarak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Idris MA sebagai penguji eksternal yang berkesempatan dan berkontribusi serta hadir pada sidang ujian promosi pada pagi hari ini. Dari segi tempat ini sangat jauh, Pak Dr. Idris ini di Manado, Pak Dr. Nur Salim di Kolaka, saya kira menyampaikan presentasinya, tapi dari segi daerah ini daerahnya sama ini, sama-sama jadi Ponto. Maka saya lihat di sini ada yang hadir juga keluarga jadi Ponto begitu. Jadi dipertemukan di tempat ini sisi lain makna positif dari daring ini. Kalau bukan daring saya kira tidak bisa seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hasyaribuddin Oneng MA, Dr. Sulaiman Saad MPD, Dr. Muhammad Sain Hanafi MPD, Profesor Dr. Hasyahruddin Usman MPD,
Dr. H. Muhammad Ilyas Ismail, MPD MSI, Dr. Muhammad Rafi, MPD. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi saudara Dr. Nur Salim MA saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi sidang ujian terbuka disertasi pada pagi hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara promosi Bapak Dr. Nur Salim MA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Salim. Ya, selamat Pak Dr. Nur Salim. Terima kasih semoga ilmunya berkah dan diamalkan di perguruan tinggi dari saya tidak dapat apa. Ya, selamat Pak Dr. Nur Salim. Pak Direktur, makasih banyak, Prof. Makasih banyak. Ya, selamat juga ke promotornya Pak Prof. Syarifuddin Ondeng. Khusus lagi. Terima kasih. Lagi Penguji eksternal. Mana penguji eksternal?